Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pendukung mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Muhammad Ridwan M. yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk orientasi. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Alim Safarin Harahap dengan akhiran NIM 009 yang akan bertugas sebagai moderator pada kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Namun tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu pemateri pertama oleh saudari Kurnia, pemateri kedua oleh saudari Tiara Nur Latifah, pemateri ketiga oleh saudari Alda Syafira, pemateri keempat oleh saudari Anissa Fitrianti, dan pemateri kelima oleh saudara Aditya Nusra. Baiklah, pemateri pertama akan dijelaskan oleh saudari Kurnia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Peristiwa sejarah bahasa Indonesia yang pertama, abad ke-13, bahasa Melayu sebagai lingua perangkat, yakni bahasa komunikasi antar pedagang, pengajar agama, serta hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan politik. Yang kedua, tahun 1910 sebagai Ejaan of Friesen. Ejaan ini merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam kitab logat Melayu oleh Carles Adrian van of Friesen dan merupakan ejaan Latin resmi. Yang ketiga, pada tanggal 28 Agustus 1916 sebagai peristiwa pidato Ki Hajar Dewantara di dalam Kongres Pengajaran Kolonial. Ki Hajar sempat mengatakan bahwa bahasa Melayu pada masa yang akan datang akan menjadi bahan yang cocok untuk seluruh India. Yang keempat, 2 Mei 1926 peristiwa Kongres Pemuda I atau sebagai Hari Lahir Bahasa Indonesia. Kongres ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei. Hari pertama membahas bahwa ada cara untuk menyingkirkan penjajah, hari kedua membahas tentang perempuan, dan hari ketiga mendengarkan ceramah dari Muhyamin dan Pinontoan yang memberikan sambutan tentang bahasa yang ada di Indonesia, salah satunya bahasa Melayu, lalu menyarankan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pemersatuan Indonesia. Yang kelima, 28 Oktober 1928 peristiwa Kongres Pemuda kedua sebagai Hari Lahir Sumpah Pemuda. Kongres ini dibagi menjadi 3. Yang pertama membahas pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa politik, yang kedua membahas tentang pentingnya pendidikan dalam mewujudkan kemerdekaan, dan yang ketiga membahas mengenai 5 hal: arak-arak pandu penyampaian ramilan untuk pengaduan, penyampaian dari penggerakan dari pemuda Indonesia dan pemuda di tanah luar, pengambilan keputusan, dan penutupan Kongres. Yang keenam, 28 Juni 1938 peristiwa Kongres Bahasa Indonesia I. Kongres ini dilaksanakan di Kota Solo, menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Dan yang terakhir, yang 18 Agustus 1945 sebagai penetapan bahasa negara, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, bab 15 pasal 36. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Kurnia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Tiara Nur Latifah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bahasa Indonesia atau Melayu telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukan prasasti di kedudukan Bukit Berangkat tahun 983 Masehi di Palembang. Yang dikeluarkan oleh Sriwijaya adalah bukti arkeologis terkuat penggunaan bahasa Melayu kuno berhuruf Pallawa India. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antara suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Menurut sejarawan Leonard Andaya, teori asal-usul bahasa Melayu dan penuturannya yang paling masyhur ditemukan oleh arkeolog Peter Duluth dan Linus Rometus. Bentuk yang paling purba bahasa ini yang disebut Proto-Melayu Polinesia diperkirakan mulai berkembang di Filipina sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Tiara Nur Latifah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alda Syafira. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu asal mula nama Indonesia. Adolf Bastian menggunakan sebutan Indonesia untuk judul karya ilmiah Indonesian Order die Inseln des Malaysian Archipels pada tahun 1884. Sebutan Indonesia dipakainya untuk merujuk pada fakta geografis yakni Kepulauan Nusantara. Kemudian nama Indonesian. Nama ini muncul dalam artikel jurnal On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations, John Samuel Windsor Earl, Inggris pada tahun 1850. Lalu nama Indonesia. Sebagai murid Windsor Earl, James Richardson Logan, Skotlandia, mengganti huruf U dengan huruf O dalam jurnal artikelnya The Ethnology of the India Archipelago 1850. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the India Archipelago and Eastern Asia atau disingkat JIA yang terbit di Singapura. Penemunya adalah 2 orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Pada tahun 1924,
Pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Alda Syafira. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Fitriati. Kepadanya dipersilahkan. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang berasal dari bahasa Melayu yang keberadaannya memiliki sejarah panjang. Perkembangan bahasa Melayu tersebut kemudian menimbulkan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis. Sifat politis ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia memiliki semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda sebagai berikut. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih kepada saudari Anissa Fitriati. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Farid Aditya Nugraha. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, beberapa alasan penyebab Melayu menjadi bahasa Indonesia. Alasan yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingkungan franca di Indonesia atau disebut juga dengan bahasa punggungan. Dan alasan yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Alasan yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan alasan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan yang luas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Farid Aditya Nugraha. Dari pemaparan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Karena, seperti yang kita ketahui, di Indonesia mempunyai banyak ragam bahasa. Oleh karena itu, kita sebagai putra-putri Indonesia harus tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan memakai bahasa Indonesia dengan bahasa yang baik dan benar. Dengan harapan, apa yang kami jelaskan atau paparkan, teman-teman dapat memahami dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Saya sebagai moderator mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.